kebijakan hari ini. Yang pertama ada 4 orang itu klaster dari KKP, kemudian 2 orang dari Dirjen Anggaran. Tetapi kesemuanya ini yang pertama terkait masalah kebijakan dari Pak Menteri Edi Prabowo ini, bahwa dia katakan sebenarnya baiknya banyak juga, ya, karena banyak yang mendesak supaya ekspor ini jalan. Kemudian banyak juga para perusahaan-perusahaan eksportir ini yang dulunya tidak bisa ekspor sekarang menjadi bisa berjualan lagi, bisa berjalan lagi. Tentu dampaknya kepada tenaga kerja. Nah, yang kedua, ini kan kebijakan. Saya kira menilai plus minusnya itu kita nggak bisa kaji melalui suatu pengadilan, ya, sifatnya kebijakan. Kemudian yang kedua, mengenai due diligence. Tim due diligence itu ada surat keputusan menteri, ya, itu dibentuk. Tentu karena sifatnya kebijakan, itu Pak Menteri punya kewenangan soal itu, siapa yang akan menjadi pejabat di dalam tim due diligence. Walaupun demikian, seluruh dirjen itu menjadi tim pengarah. Jadi artinya apa? Kalaupun terjadi persoalan, ya, tidak bisa hanya disalahkan kepada tim due diligence, tapi di situ ada tim pengarah, ada tim penasehat juga ada di situ. Nah, itu yang menjadi persoalan di kita sekarang. Jangan sampai bahwa karena tim due diligence kemudian yang lain berpangku tangan. Semuanya ada kontrolernya, kemudian ada juga yang melaksanakan secara teknis. Kemudian yang ketiga, mengenai PNBP. Tadi kita gali bahwa PNBP itu sebenarnya tidak bisa kita ngomongkan itu liar, karena proses pemungutan PNBP itu sedang diproses di Kementerian Keuangan. Sekarang sedang harmonisasi antara Kementerian Keuangan, Departemen Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga dari KKP. Jadi sedang disusun suatu ketentuan, tetapi pasar ini kan kita nggak bisa rem. Ya, kebutuhan pasar yang bergejolak ingin segera ekspor ini kita nggak bisa rem. Oleh karena itu dibentuklah atau diberikanlah jaminan yang berupa bank garansi. Jadi bank garansi itu menjamin akan dicairkan setelah ketentuan mengenai PNBP, pendapatan negara bukan pajak itu sudah ada aturannya. Nah, selama tidak ada aturannya, bukan berarti uang itu dikorupsi, bukan itu menjadi modus korupsi, bukan. Tetapi itu adalah sementara ini disimpan menunggu ketentuan. Toh uangnya ada, toh tidak ada yang bisa mencairkan uang itu. Uangnya tetap ada. Sekarang justru masih ada di perusahaan-perusahaan itu. Jadi bank garansi bukan untuk modus ya, Pak? Bukan, karena belum ada ketentuan, ya, bukan berarti liar, karena belum ada ketentuannya, maka di reserve gitu, di slotnya itu disiapkan. Gitu. Kalau nanti sudah ada ketentuan, maka itu akan diberlakukan surut untuk diambil. Nah, proses hibah, pengambilan itu dijadikan hibah dan sebagainya itu teknis saya kira. Toh itu untuk kebaikan negara saya kira tidak ada masalah. Itu kan akhirnya disita oleh KPK, Pak. Ya, 52 miliar sekian. Ya, itu yang mungkin akan dirampas. Angka-angka, bisakah saudara kemukakan berapa besarnya penyeludupan itu? Tentu kan Bapak pada waktu itu dirjen. Bisakah secara numerik Bapak kemukakan